Baik, selamat malam saudara-saudara. Shalom, salam sejahtera buat kita semua, ya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena pada malam yang indah ini kita boleh bersama-sama melanjutkan pelajaran dari Wahyu pasal yang ke-12, ya. Minggu lalu kita belajar mengenai Wahyu pasal 11. Saudara-saudara, belajar dari pengalaman minggu lalu, ya. Kita hanya sampai di ayat yang ke-8, saudara-saudara, dari Wahyu 11. Walaupun saya meyakini bahwa saya telah menyampaikan yang merupakan inti daripada pekabaran Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 13, ya. Namun saya merasa berhutang karena tidak tuntas. Jadi malam ini mungkin agak berbeda approach saya, ya. Saya akan selesaikan dulu komentar Alkitabnya ayat demi ayat sampai Wahyu 17. Jadi sebenarnya ada dua metode untuk mempelajari khususnya nubuatan, ya. Dua metode di dalam mempelajari pasal-pasal di dalam kitab nubuatan seperti buku Wahyu ini, ya. Yaitu dengan membahas ayat per ayat, ya. Cuma resikonya kalau ayat per ayat ya begitu, waktu kita nggak cukup biasanya. Atau kita membahas tema, apa kira-kira tema yang diajarkan di dalam pasal itu. Ya, saudara-saudara, itu yang saya bisa sampaikan, saudara-saudara, ya. Kalau kita membahas tema, ya resikonya kita mungkin nggak akan bahas semua ayat, ya. Kita nggak akan ya bisa sampai, tapi kita lebih kepada apa sih yang mau disampaikan oleh ayat ini, ya, atau dalam pekabaran apa yang mau disampaikan di dalam pasal 12. Nah, saudara-saudara, mari kita baca beberapa ayat supaya kita tahu lagi konteksnya, ya. Konteksnya bisa dikatakan kalau kita mau ambil dari Wahyu pasal 10 kita bisa, ya. Wahyu pasal 10 ayat yang ke-11, ya. Wahyu pasal 10 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, ya, ini bisa dibilang, ya, bisa kita ambil dari sini. Wahyu pasal 10 ayat yang ke-11, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Kita tahu apa, saya sudah jelaskan ini minggu lalu, ya, ini berbicara mengenai apa, ya. Ada satu umat, pergerakan umat Tuhan di akhir masa yang digambarkan di sini untuk memakan satu gulungan kitab, dan ketika mereka makan, ya, maka di mulut terasa manis tetapi di perut terasa pahit, menggambarkan bahwa ketika mereka mendengarkan pekabaran dari buku Daniel, khususnya nubuatan Daniel, ya, saudara-saudara, saya hanya mengingatkan, ya, kalau saudara bertanya-tanya dari mana ini saya tahu buku ini buku Daniel, saudara, ya, mungkin mundur beberapa pelajaran sebelumnya, ya. Saya yakin ada dibahas di pelajaran-pelajaran sebelumnya, Daniel 7, ya, Daniel pasal 8, ya. Jadi ini berhubungan dengan Wahyu pasal 10. Nah, akhirnya saudara-saudara, pekabaran dari buku Daniel yang menyatakan bahwa akhir daripada nubuatan 2300 pagi dan petang di dalam Daniel pasal 8, ya, ketika tempat kudus itu akan dipulihkan, menyatakan bahwa dunia ini akan segera berakhir. Tetapi kita tahu waktu yang ditentukan lewat, ya, dunia belum kiamat, Tuhan Yesus belum datang kembali, ya. Jadi terjadi kekecewaan yang sangat besar, ya. Banyak orang kehilangan iman di dalam Alkitab dan nubuatan. Tetapi pekabaran yang disampaikan oleh malaikat itu, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, ya. Dan nubuatan yang harus disampaikan kita sudah pelajari, yaitu Wahyu pasal 11 pada minggu yang lalu. Sekarang ada juga nubuatan yang harus disampaikan, ya, saudara-saudara, di dalam Wahyu pasal 12. Pada saat yang sama,
Kita baca di dalam Wahyu pasal 11 ayat 17. Ini juga bisa menjadi konteks berikutnya, ya, yaitu bisa dibilang ini adalah trompet yang ketujuh, trompet yang terakhir, ya, mulai ayat 15. Wahyu pasal 15 ayat 15, 11 ayat 15, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta, mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Saudara-saudara, yang merupakan konteks juga dari Wahyu 12 adalah malaikat ketujuh meniup sangkakala yang ketujuh, trompet yang ketujuh. Kita tahu bahwa di dalam buku Wahyu ada 3 tujuh besar. Ya, 7 besar, 7 yang itu adalah 7 jemaat di dalam Wahyu 2 dan 3. Kemudian ada interval Wahyu 4 dan 5. Kemudian ada 7 meterai di dalam Wahyu pasal 6 sampai 8 ayat 1. Ya, 8 ayat 1 itu adalah meterai yang ke-7 yang terakhir, ya. Artinya Tuhan datang, ya. Kemudian mulai Wahyu pasal 8 ayat 2, ya, sampai bisa dibilang ini 11 ayat 17, ya, 11 ayat 15, disinilah trompet sangkakala yang terakhir itu dibunyikan. Artinya ini adalah penglihatan yang terakhir yang akan terjadi sebelum Tuhan datang, ya. Jadi ini adalah suatu nubuatan yang harus disampaikan oleh umat-umat Tuhan yang sudah melewati kekecewaan yang besar, ya. Dan pada saat yang sama ini juga adalah meterai yang ketujuh. Itulah konteksnya. Dan sekarang, saudara-saudara, mari kita coba untuk mempelajari Wahyu pasal 12, mulai ayat 1. Ya, saudara-saudara. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke taktanya. Oke, saudara-saudara, apa yang menjadi pelajaran daripada Wahyu pasal 12? 5 ayat yang pertama yang baru saja kita bacakan, ya, saudara-saudara, menggambarkan ada beberapa karakter yang penting di sini. Pertama, ada seorang wanita yang cantik, bisa dibilang, ya, berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ternyata perempuan ini mengandung, dan dalam
keluarnya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ya, wajar. Ya, ini suatu hal yang normal. Terus ayat 3 memperkenalkan satu karakter berikutnya di dalam Wahyu pasal 12, yaitu naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10. Ya, di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya, saudara-saudara. Kemudian ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya, tapi perempuan itu berhasil melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke taktanya. Jadi karakter yang pertama perempuan, karakter yang kedua di dalam 5 ayat yang pertama ini ada anak, kemudian naga. 3 karakter ini yang disampaikan. Latar belakang daripada Wahyu 12 ini kira-kira di mana di Perjanjian Lama. Nah, saudara-saudara, kenapa itu penting? Karena untuk memahami Wahyu pasal 12 dengan tidak istilahnya menambah-nambah yang tidak ada di dalam apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan kepada kita, atau dalam istilah teologis disebut eisegesis, ya, menambah, bukan menggali apa yang Tuhan mau sampaikan, tapi menambah apa yang tidak ada di dalam ayat yang Tuhan mau sampaikan, ya. Tapi ini adalah karangan daripada penafsir Alkitab. Jadi latar belakangnya paling tidak, kalau kita lihat tema, ya, berdasarkan tema, karena kita baru baca 5 ayat, tapi saya yakin kita tahu apa isi dari Wahyu 12, ya. Kita familiar dengan Wahyu 12 ini, ya, sesuatu yang sering dibicarakan di kalangan Advent, ya. Jadi ini bukan satu yang baru, ya, saudara-saudara. Apa yang menjadi latar belakang daripada perkataan ini? Yang pertama yang tidak mungkin kita lewatkan adalah Kejadian 3 ayat 15. Ya, saudara-saudara, mari kita pergi ke dalam kejadian, latar belakangnya dari Kejadian 3 ayat 15. Ya, di dalam Kejadian 3 ayat 15, mari kita lihat apakah ada elemen-elemen yang ada di sini. Perkataan Tuhan kepada ular, ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ya, ular yang diceritakan di dalam Kejadian 3 tentunya adalah ular tua, ya, bisa dibilang ketika di dalam Wahyu disebutkan ular tua, ular ini adalah melambangkan setan atau ular diperalat oleh setan, ya. Jadi di akhir zaman, hal yang sama akan terjadi, bahwa setan selalu menggunakan media. Dari Taman Eden, setan selalu menggunakan agen-agennya. Di dalam Taman Eden, ularlah yang digunakan oleh setan untuk menggunakan sebagai medianya. Di sini dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, ini adalah nubuatan pertama, ya, yang diberikan oleh Tuhan di dalam Alkitab, bahwa akan ada permusuhan antara ular, karena Tuhan sedang berbicara kepada ular, antara ular dan perempuan. Kemudian antara keturunan daripada ular ini dengan keturunan daripada perempuan, ya, bisa dibilang. Nah, kata keturunan di dalam bahasa aslinya lebih tepat diterjemahkan sebagai benih, ya, benih. Kemudian katanya keturunan daripada perempuan akan meremukkan kepala daripada ular, sementara ular akan meremukkan tumitnya. Ya, inilah nubuatan yang Tuhan berikan, ya, kepada
manusia kepada ular, ya, bahwa jadi kita lihat di sini bahwa ada permusuhan, ya, dan itu yang kita lihat juga di dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai 5, bahwa si ular berdiri, si naga besar itu berdiri tepat di hadapan perempuan yang akan melahirkan dan dia siap untuk menerkam anaknya. Nah, anak itu bisa dikatakan itulah benihnya atau keturunannya, ya, keturunan dari perempuan, ya. Ini yang saya bisa sampaikan, ini latar belakangnya, saudara-saudara, ya, yang nyata sekali kita tidak bisa abaikan bahwa ini Wahyu 12 punya pola yang sangat mirip, bisa dibilang, dengan Kejadian 3 ayat 15, ya. Yang berikut, saudara-saudara, latar belakang yang berikut jelas sekali bahwa Wahyu 12 juga ini adalah punya latar belakang yang kuat, saudara-saudara, kepada keluaran, ya, keluaran orang Israel daripada Mesir, ya. Kenapa begitu? Mari kita lihat paralel yang ada di dalam Wahyu 12 dengan keluaran, cerita keluaran yang ada, ya. Kita lihat, ya, paralel yang ada, background-nya, bahwa digambarkan di dalam Alkitab bahwa Tuhan menikahi Israel di Perjanjian Lama, ya. Jadi di dalam Perjanjian Lama, contohnya di Hosea dikatakan, ya, bahwa Tuhan itu adalah suami, sementara umat Tuhan itu adalah istri, ya, dan dilambangkan dengan Nabi Hosea sebagai suami dan istrinya Gomer, ya, melambangkan umat Tuhan, dan Hosea melambangkan Tuhan. Kemudian kita tahu ceritanya, Hosea ini adalah seorang pelacur yang kembali melacur setelah diangkat harga dirinya sebagai istri dari seorang nabi, ya. Tapi kemudian dia pergi melacur lagi, menggambarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, umat-umat Tuhan, ketika mereka telah dipilih oleh Tuhan menjadi umatnya, tetapi kemudian mereka berbalik dari Tuhan dan menyembah kepada allah-allah yang ada di sekitar mereka. Ya, kita lihat, saudara-saudara, bahwa umat Tuhan adalah jelas istri atau wanita yang cantik itu yang dinikahi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, Yesus yang digambarkan sebagai anak yang dilahirkan oleh perempuan itu adalah keturunan atau benih daripada Abraham dan dari Daud, bisa dibilang, ya. Dan kalau kita ingat, Yesus pernah berkata bahwa keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Dengan kata lain, bahwa Yesus waktu dia lahir, ya, dia adalah dari garis keturunan bangsa Israel, bangsa Yahudi. Dengan kata lain, itu adalah gereja Perjanjian Lama, ya. Dan umat-umat Tuhan bisa dikatakan digambarkan bahwa perempuan ini dalam kesusahan, penderitaan, sakit melahirkan, ya. Di dalam cerita keluaran, umat-umat Tuhan ini diperbudak, ya kan? Diperbudak dan mereka berseru kepada Tuhan, ya. Bisa dikatakan bahwa orang Israel merindukan lahirnya seorang juru selamat yang akan melepaskan mereka dari Mesir, ya, dari perhambaan negeri yang asing, ya. Dan ini digenapi dalam kehidupan daripada Musa. Bahwa Musa, kalau kita perhatikan, lahir sebagai seorang yang telah ditentukan oleh Tuhan menjadi juru selamat yang akan melepaskan bangsa Israel dari perhambaan di Mesir, ya, saudara-saudara. Dan Musa ini melambangkan Yesus. Yesus juga, saudara-saudara, lahir untuk melepaskan
umat-umat Tuhan, bahkan seluruh dunia ini dari perhambaan dosa di atas dunia ini. Jadi kita lihat ya, ini sesuatu paralel yang ada, saudara-saudara. Ya, kemudian persamaan yang lain, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, Israel ini diperbudak oleh Firaun yang di dalam Yeskiel 29, ya, saudara-saudara, kalau kita buka 29 ayat 3, disebutkan di sana bahwa Firaun itu adalah, kalau di bahasa Indonesia diterjemahkan buaya, ya, buaya besar. Tetapi saudara-saudara, yang menarik di dalam bahasa aslinya lebih tepat ini kalau diterjemahkan sebagai, ya, contohnya King James menyatakan ini sebagai naga besar, ya, naga besar. Jadi Firaun disamakan seperti naga, saudara-saudara. Dan ini digenapi, ya, saudara-saudara, di dalam Wahyu 12 ayat 3-4 yang kita sudah baca tadi, bahwa naga besar ini, ya, si ular tua, di dalam ayat 9 disebutkan, Wahyu 12 ayat 9, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, dilemparkan ke bawah, ya, dilemparkan bersama-sama dengan malaikatnya. Jadi kita lihat di sini, ya, bahwa banyak paralel yang sama. Berikutnya, ya, di sini dikatakan bahwa seorang anak akan lahir dari seorang perempuan, kan, dan perempuan pada saat ini sesuai dengan konteksnya melambangkan gereja Perjanjian Lama, ya. Yesus adalah benih atau keturunan daripada Abraham dan Daud yang merupakan, bisa dibilang, tokoh-tokoh yang utama daripada bangsa Israel, ya. Makanya Yesus disebut sebagai anak Daud, anak Abraham dalam silsilahnya, ya. Jadi kita lihat bahwa Yesus dilahirkan dari gereja Perjanjian Lama. Untuk alasan ini Yesus bilang bahwa keselamatan hanya untuk orang Yahudi kepada perempuan Samaria itu di dalam Yohanes 4 ayat 22-25. Ya. Kemudian Firaun takut untuk kehilangan dia punya takhta, ya, kepada itu sebabnya dia tidak mau, istilahnya, melepaskan orang Israel, ya. Jadi kita lihat ini hal yang sama, paralel yang sama ketika Herodes juga takut kehilangan taktanya waktu Yesus lahir, ya. Jadi Firaun juga takut kehilangan taktanya karena dia nggak mau, kok bisa-bisanya Musa bukan siapa-siapa memerintahkan untuk melepaskan orang Israel, ya. Jadi apa yang dilakukan Firaun juga, ya, bagaimana caranya dia takut kehilangan taktanya? Kalau saudara pelajari di dalam buku Keluaran, kita dapati bahwa dia takut kehilangan taktanya dengan memperberat kerja paksa bagi orang Israel, dan bukan cuma memperberat, saudara-saudara, tapi dia memerintahkan kepada bidan-bidan untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Dengan alasan apa? Alasannya jelas kalau kita baca, dia nggak mau bangsa Israel akhirnya bertumbuh lebih banyak daripada bangsa Mesir. Iya, jadi ini alasan yang sangat politis, saudara-saudara. Iya, alasan yang sangat politis bahwa tidak ada agama yang lain di seluruh Mesir. Mereka cuma mau agama Mesir. Iya, bisa dikatakan itu alasannya, ya. Dan tidak ada toleransi, ya, bahwa semua anak daripada bangsa Israel harus dibunuh, anak laki-laki, ya. Dan Firaun memerintahkan ini, ya. Namun Tuhan menyelamatkan Musa daripada hukum ini, ya. Sebagaimana Yesus juga waktu dia lahir, Herodes terancam, merasa terancam, dan Herodes memerintahkan untuk membunuh semua anak di bawah 2 tahun di Bethlehem. Saudara lihat, ya, bagaimana banyak sekali
hal-hal yang paralel di sini antara cerita Keluaran dengan cerita di dalam pasal 12 di buku Wahyu ini. Ya, kalau kita mau teruskan akan terus ada ya Musa, contohnya Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Israel disebutkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4 dibaptis melalui Laut Kolsum, Laut Merah. Ya, kemudian ya Yesus digambarkan sebagai domba Allah, anak domba Allah sebelum baptisannya, dan hal yang sama dikatakan oleh Paulus bahwa Yesus adalah domba Paskah yang sesungguhnya di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Kemudian saudara-saudara disebutkan juga di sini bahwa kematian daripada anak domba itu menandai kelepasan orang Israel di dalam Keluaran 12 ayat 21 sampai 23 ya. Jelas ini juga menyatakan dengan matinya Yesus dia melepaskan dunia ini dari segala beban dosa, ancaman kematian ya. Kemudian kalau kita lihat Yesus juga berpuasa 40 hari di padang gurun sebagaimana Musa berpuasa 40 hari, saudara-saudara, ketika dia bertemu Tuhan di bukit Sinai, di Gunung Sinai. Ya, kemudian Tuhan memberikan kepada Israel 10 hukum, ya, di bukit Sinai melalui Musa. Dilakukan hal yang sama oleh Yesus ketika dia menjelaskan hukum daripada kerajaannya, ya, kerajaan Bapaknya di dalam khotbah di atas bukit. Matius 5 sampai Matius 7 ya. Kemudian muka Musa itu menyala-nyala saudara ketika dia turun dari gunung Sinai, dari bukit Sinai di dalam Keluaran 34 ayat 29 sampai 34 ya. Dipenuhi juga di dalam kehidupan Yesus di bukit pemuliaan ketika dia mendengarkan suara Tuhan. Ya, yang menarik bahwa Musa juga ada di bukit pemuliaan. Ingat kan di dalam Matius 17 ayat 1 sampai 3. Kemudian Musa juga menjadi perantara untuk umat-umatnya ketika dia berkata di dalam Keluaran 32 ayat 32, Bapa, kalau boleh namaku dihapuskan dari buku kehidupan kalau engkau akan membinasakan orang Israel. Ya, Tuhan Yesus juga adalah intercessor atau perantara kita yang terbesar ya untuk umat-umat berdosa. 1 Yohanes 2 ayat 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan hal itu, 1 Yohanes 2 juga ayat 1 mengatakan hal yang sama. Ya, Musa juga mengeluarkan air dari batu, ya, dan juga mana turun dari surga di dalam Keluaran 16, ya. Kemudian menegakkan tongkat ular itu yang menyelamatkan Israel dari kematian di dalam Bilangan 21 ayat 9. Semua ini digenapi oleh Yesus. Yesuslah batu karang dari mana mengalir air kehidupan. Ya, ia juga adalah mana dari surga. Ya, dan ular ya yang ditinggikan di padang gurun sebagaimana yang Yesus katakan dalam Yohanes 3 ayat 14. Kemudian Musa juga mengatur 12 suku ya, 12 suku Israel dan membentuk 70 tua-tua untuk melakukan pekerjaan membantu Musa ya untuk mengatur seluruh orang Israel. Kalau kita perhatikan, Yesus juga memilih 12 orang muridnya dan mengirim 70 murid untuk melakukan pekerjaannya di dalam Matius 10 ayat 1, ya, Lukas 10 ayat 1 dan 17, ya. Kalau kita lihat ya. Kemudian Musa juga terus diuji secara terus-menerus oleh para pemimpin Yahudi, para pemimpin Israel bisa dibilang,
ya, dan umat Israel selama dia menuntut mereka keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Ya, hal yang sama juga terjadi bahwa Yesus secara konsisten ditentang oleh para pemimpin maupun oleh orang-orang Israel waktu dia hidup di atas dunia ini. Ya, hal yang sama terjadi. Musa mati, dikuburkan dan dibangkitkan oleh Tuhan, oleh Kristus, ya, dan naik ke surga. Hal yang sama juga Yesus mati, dikuburkan, kemudian dibangkitkan dan naik ke surga. Kita melihat latar belakang yang sangat kuat antara ya Wahyu pasal 12 dengan Keluaran, ya, khususnya cerita dari Musa. Ya, Musa menggambarkan Yesus jelas sekali, ya, saudara-saudara. Nah, kita lanjutkan. Jadi bagian pertama dari Wahyu 12 ini adalah ayat 1 sampai ayat 5. Ya, bisa dibilang ini bagian pendahuluan menggambarkan kepada kita, ya, tokoh-tokoh atau karakter yang ada di dalam Wahyu pasal 12 ini. Kemudian sekarang ayat 6, ya. Sekarang masuk kepada, ya, pertentangan, permusuhan, ya. Permusuhan yang ada antara ular dengan perempuan, antara keturunan, ya, daripada perempuan, ya, atau benih dari perempuan, anak dari perempuan itu dengan ular, dan permusuhan antara, ya, keturunan dari perempuan dengan ular ataupun agen daripada ular. Nanti kita bisa lihat, saudara-saudara, ya, kalau kita bisa simpulkan secara cepat, ya, Wahyu pasal 12 ini, maka ada hal yang bisa kita simpulkan sebagai berikut, ya. Di dalam slide berikut ini saudara bisa lihat bahwa ini adalah literary structure daripada Wahyu pasal 12, ya. Apa ya literary structure dalam bahasa Indonesia? Bisa dibilang ya pembagian, ya, secara kesusastraan, bisa dibilang, ya, susunan yang ada daripada seluruh pasal 12. Jadi ya ayat 1 sampai 5 dijelaskan lebih jauh di dalam ayat 7 sampai 12. Kemudian ayat 6 lebih jauh dibicarakan, ya, dibahas di dalam ayat 13 sampai 16. Kemudian ayat 17 dijelaskan atau dibahas lebih detail di dalam Wahyu pasal yang 13. Yang saya yakin akan dibahas di waktu-waktu yang kemudian, ya, atau minggu depan, saya nggak tahu, ya. Tapi inilah bisa dibilang yang merupakan structure, ya, bisa dibilang isi daripada Wahyu pasal 12. Jadi kita lihat di sini yang bisa menjadi pelajaran utama. Mari kita lanjutkan, saudara-saudara, ayat 6. Waktu kita cepat sekali berjalan ternyata, ya. Sekarang Wahyu 12 ayat 6. Maka timbullah perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, jadi perempuan dan ular ini bermusuhan, ya. Sesudah anak dari perempuan itu naik ke surga. Nah, ini berbicara mengenai apa? Sebenarnya tidak sulit untuk kita mengerti bahwa umat Tuhan bertentangan sebagaimana dari Kejadian 3 ayat 15, ya. Kemudian Yesus datang. Anak itu jelas adalah Yesus, ya. Waktu Yesus lahir, dia hampir
dibunuh oleh setan menggunakan Herodes, kita tahu ceritanya, tapi akhirnya diselamatkan dan dia sudah naik ke surga. Waktu dia naik ke surga, saudara-saudara, apa yang terjadi dengan gereja perempuan itu? Dikatakan di sini bahwa perempuan itu akan lari ke padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah, supaya dia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Minggu lalu kita sudah sempat singgung ini, karena ini berhubungan juga dengan masa yang sama di dalam Wahyu pasal 11, ya, hanya di sana digunakan 42 bulan dan juga 1260 hari, ya. Ini berbicara mengenai hal yang sama. Jadi apa yang dibicarakan di Wahyu pasal 11, 42 bulan, 1260 hari, sama dengan Wahyu 12 ayat 6, sama dengan Wahyu 12 ayat 14. Saya lompat baca ayat 14, ya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasaring besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu 1 masa dan 2 dan setengah masa. Ya, saudara-saudara, ini 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, asal muasalnya ini dari Daniel 7 ayat 25. Ya, Daniel 7 ayat 25 menyatakan bahwa si antikristus yang disebut tanduk kecil di dalam Daniel 7, ya, dia akan mengucapkan perkataan-perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi. Kemudian dia akan juga disebutkan secara khusus menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ya, kalau kita bandingin, ya, ayat 6 dan ayat 14 ini, kita bisa simpulkan bahwa ini berbicara mengenai hal yang sama, cuma di dalam ayat 14 digunakan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, ya, sementara di ayat 6 dibilang 1260 hari, yang sebenarnya intinya sama. Apa artinya 1, 2, setengah masa? Itu artinya masa sama dengan tahun. Jadi kalau 1 masa sama dengan 1 tahun, 2 masa sama dengan 2 tahun, setengah masa sama dengan setengah tahun. Maka kita dapat simpulkan 3,5 tahun. Di dalam Alkitab, 1 tahun itu 360. Ya, tidak 365. Jadi kalau kita kali 3,5 masa, ujung-ujungnya sama dengan 42 bulan, 3,5 tahun, sama dengan 42 bulan, sama dengan 1260 hari, sama dengan 1260 tahun, karena 1 hari di dalam nubuatan sama dengan 1 tahun. Iya, jadi di dalam ayat 6 disebutkan bahwa perempuan itu akan dianiaya oleh setan sesudah Yesus naik ke surga. Dia akan dianiaya selama 1260 hari atau 1260 tahun. Minggu lalu kita sudah pelajari berdasarkan bukti dari sejarah, maka periode ini dimulai tahun 538, ya, ketika antikristus atau tanduk kecil itu berkuasa penuh, ya, dimulai 538 dan berakhir 1798. Ya, kalau saudara masih ingat, ada slide yang saya gunakan dari kutipan sejarah, ya, yang menyatakan hal ini dengan luar biasanya. Ini digenapi tepat 1260 tahun. Ya, ayat 7 sekarang, Wahyu 12, maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ya, ini menyatakan kebanyakan komentator Alkitab akan mengatakan ini terjadi di surga ketika setan memberontak. Ya, itu keyakinan. Tapi kalau kita dalami lebih dalam, saudara-saudara, ya, ini menyatakan memang di bahasa Indonesia agak tendensius terjemahannya karena disebutkan di surga. Dalam bahasa aslinya ini bisa disebut di langit, bisa di surga. Ya, ini terjemahannya bisa berarti di langit atau di surga.
Memang langit dan surga itu, saudara-saudara, ya konotasinya sangat dekat ya. Uh, Tetapannya ya, langit dan surga. Kalau kita lihat bahwa perempuan itu diterjemahkan berada tanda besar di langit, tidak disebutkan di surga, tapi di langit. Kemudian naga itu ada di langit, maka permusuhan yang ada bisa saja disebutkan di langit. Ya, kapan? Waktu Yesus mati di kayu salib. Ya, ini sangat bisa ya terjadi, bahwa ayat 789 menggambarkan apa yang dinubuatkan oleh Kejadian 3 ayat 15. Ya, saudara-saudara, bahwa permusuhan itu kapan ketika benih atau keturunan dari perempuan itu akan meremukkan kepala daripada ular. Itu terjadi ketika Yesus mati di kayu salib, saudara-saudara. Ketika Yesus mati di kayu salib, maka ya pendakwaan setan atau propaganda setan kepada dunia maupun kepada seluruh dunia ya, jagat raya ini, maupun kepada para malaikat, bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu kejam, Tuhan itu diktator, ya, berakhir. Mengapa? Karena para malaikat bisa melihat, dan semua penghuni jagat raya, manusia-manusia lain di planet-planet yang lain bisa melihat dengan jelas manifestasi dari pemberontakan setan di surga. Bahwa setan membunuh Yesus. Ya, jelas yang membunuh tentara Roma maupun orang-orang yang Yahudi, ya bisa dibilang pemimpin-pemimpin agama yang diperalat oleh setan tentunya. Ya, dan mereka melihat bagaimana anak Allah yang maha tinggi yang mereka sembah dan agung-agungkan mati di kayu salib sebagai akibat daripada kekejaman daripada orang setan dan malaikat-malaikatnya. Ayat 8, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ya, kalau saudara ingat bahwa ketika Yesus mengirim murid-muridnya untuk melakukan pekerjaan misioneris, dan mereka pulang, dan mereka sangat senang karena mereka bisa mengusir roh-roh jahat, ya, dan mereka dengan excited menyatakan kepada Yesus bagaimana mereka bisa mengusir roh-roh jahat daripada orang. Ingat di dalam Lukas 10, Tuhan Yesus berkata, bersukacitalah bukan karena kamu bisa mengusir roh-roh jahat, tapi karena namamu tertulis di surga. Saudara masih ingat ya? Dan Tuhan Yesus memberikan kesaksian bahwa dia melihat setan jatuh dari langit. Ya, setan jatuh dari langit bisa dibilang. Ya, setan kalah ketika murid-murid ini pergi diutus oleh Yesus untuk menginjil. Dengan kata lain, saudara-saudara, ya, sangat-sangat dikatakan dilemparkan ke bumi ini, ya, bukan juga selalu berarti hanya ketika pertama kali dia dikeluarkan dari surga. Ada beberapa alasan, ya, kenapa bisa bisa dikatakan bahwa event ini sebenarnya terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Buktinya di dalam ayat 10. Mari kita lihat ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Lemparkan ke bawah hanya menyatakan bahwa setan punya propaganda, punya dakwaan kepada orang-orang yang jatuh ke dalam dosa sudah berakhir karena Yesus sudah mati di kayu salib. Saudara, ini kalau kita berpikir secara cermat, ya, kalau ini menggambarkan di dalam ayat 10, kalau ini menggambarkan waktu di mana setan dikeluarkan pertama kali dari surga, sementara bumi ini belum ada manusianya, ya, agak kurang pas, karena di ayat 10 ini jelas dibilang sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena Dia telah
telah dilemparkan ke bawah, ya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, ya, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saya mau bertanya, saudara-saudara, kalau ini terjadi waktu setan pertama kali dikeluarkan dari surga, ketika dunia ini belum ada penghuninya, sementara di sini dikatakan saudara-saudara kita, ya, berarti kan sudah ada manusia yang dituduh oleh setan berdosa, ya. Jadi itu sebabnya kalau kita simak baik-baik ayat 10, maka lebih tepat ini kita katakan terjadi konteksnya ketika Yesus mati di kayu salib. Dan ini akan lebih tepat juga mengingat latar belakang daripada perjanjian lama, yaitu Kejadian 3 ayat 15 maupun tema dari Keluaran, ya, tema dari Keluaran ketika juru selamat itu datang mati di kayu salib, ya, dengan yang mati di kayu salib dia melepaskan umat-umatnya dari perhambaan dosa maupun dari perbudakan, ya, di Mesir. Ini paralel yang lebih tepat. Ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara-saudara, kita baru sampai di ayat 11. Ya, saya tidak bisa komentari semua, tapi saya mau paling tidak sampai ayat 17 kita selesai baca. Ya, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya, dia tahu bahwa waktunya tidak lama, khususnya sesudah Yesus mati di kayu salib. Dia tahu waktunya tidak lama. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ya, jadi inilah pertentangan yang akan terus terjadi. Ya, kemudian ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Saudara-saudara, kita tahu bahwa akhir daripada 17, akhir dari 1-2 masa dan setengah masa adalah 1798. Ya, kalau kita pelajari dalam sejarah gereja, ya, sekitar tahun itu reformasi yang dilakukan oleh kaum Protestan dimulai oleh Martin Luther tahun 1517-31 Oktober, ya, telah membanjiri, bisa dibilang, ya, telah memenuhi seluruh dataran Eropa, dan orang-orang Protestan mengalami penganiayaan yang luar biasa dari gereja Roma Katolik. Mereka dianiaya, dibunuh, ya, karena mereka mempertahankan bahwa Alkitab harus menjadi dasar iman, bukan tradisi gereja. Dan Martin Luther tidak pernah berencana untuk membangun satu agama yang baru, tapi dia kemudian sebagai pastor Katolik membaca Alkitab, dia dipecat, ya, dan lahirlah Protestan ke atas dunia ini. Dan ketika mereka mau dianiaya di Eropa, akhirnya mereka melarikan diri. Ya, bisa dibilang mereka melarikan diri ke satu tempat, ya, ayat 16 di sini. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Nah, bumi di dalam nubuatan Alkitab adalah lawan dari laut. Ya, bisa dibilang. Nah, di dalam Wahyu 17 ayat 15 disebutkan di sana air yang banyak itu melambangkan bangsa-bangsa atau penduduk atau umat-umat yang manusia, bisa dibilang. Laut menggambarkan multitude of people, ya. Jadi bumi yang merupakan lawan dari laut adalah tempat yang dilambangkan sebagai dataran yang kosong, bisa dibilang seperti itu, saudara-saudara. Jadi di sini bumi datang menolong menggambarkan bagaimana orang-orang Protestan itu harus melarikan diri
ke Amerika, ke benua Amerika. Ya, ini ayat 16. Ya, sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Tapi bumi datang menolong perempuan itu membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan itu disemburkan naga itu dari mulutnya. Nah, saudara, ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, di sini disebutkan bahwa naga itu, siapa naga itu? Setan. Setan langsung, saudara-saudara, ya, marah kepada jemaat yang sisa di akhir zaman, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Kenapa? Ya, ada dua hal yang membuat setan marah kepada keturunan daripada umat-umat Tuhan, gereja bisa dibilang, ya, gereja, yaitu dia menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, saudara-saudara, hukum-hukum Allah jelas, ya. Kesaksian Yesus mungkin yang yang perlu dijelaskan. Di dalam Wahyu 19 ayat 10 disebutkan kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Apa itu roh nubuat? Ya, di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 disebutkan, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu untuk mendapatkan karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi ya, ada dua ciri khas daripada umat Tuhan di akhir zaman. Umat Tuhan itu ya adalah umat yang menuruti hukum Allah, ya, bukan untuk mendapatkan keselamatan karena kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan karena menurut hukum Tuhan, ya, saudara-saudara. Tapi umat-umat Tuhan ini digambarkan adalah umat-umat yang menuruti hukum Allah. Kenapa? Karena Tuhan tahu, ya, jauh sebelum itu terjadi, Tuhan tahu bahwa umat-umat Kristen di akhir zaman akan merendahkan perintah Tuhan, 10 hukum Tuhan dan hukum-hukum Tuhan yang lain. Tetapi umat Tuhan digambarkan oleh Tuhan di akhir zaman sebagai satu umat yang meninggikan hukum-hukum Tuhan. Ya, bukan keselamatan oleh penurutan atau perbuatan saudara-saudara, tetapi ini adalah ciri khas karakteristik daripada umat-umat Tuhan. Yesus, saudara, adalah seseorang yang tidak pernah melanggar hukum selama 33,5 tahun dia hidup di atas dunia ini. Jadi jangan katakan bahwa hukum tidak penting. Ya, hukum sudah dipalangkan di kayu salib. Ya, kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan karena menurut hukum. Benar, saya setuju, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, umat-umat Tuhan yang dijamah oleh kasih karunia Tuhan adalah orang-orang yang menurut hukum Tuhan. Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala perintahku." Yang kedua, Wahyu pasal 12 ini punya latar belakang yang kental. Saya sebutkan tadi Kejadian 3 ayat 15, kemudian Keluaran. Tapi sebenarnya ada satu lagi. Sayangnya mungkin waktu tidak mengizinkan untuk membahas. Tapi izinkan saya baca 1-2 ayat mengenai ini. Yaitu latar belakang daripada Elia. Ya, dan ini berhubungan dengan yang kesaksian Yesus. Ya, kesaksian Yesus tadi adalah karunia untuk bernubuat. Apa itu karunia untuk bernubuat? Yaitu karunia kenabian yang diberikan kepada umat Tuhan yang sisa di akhir zaman untuk menghadapi segala pencobaan, tipuan setan, ya, di atas dunia ini. Dan kita dapat dukungannya daripada Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Ya, Maleakhi 4, firman Tuhan berkata di dalam ayat 5 dan 6, "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah." Alkitab ditutup perjanjian lama, ya, ditutup dengan bisa dibilang nubuatan tentang datangnya Nabi Elia. Kita tahu dari Lukas 1 ayat 17 maupun Matius 17 ayat 11 maupun Matius 11 ayat 13-14, malaikat Gabriel menafsirkan bahwa Nabi Elia ini adalah ditafsirkan kepada kelahiran daripada Yohanes Pembaptis, ya, bahwa Yohanes Pembaptis akan berjalan
di dalam kuasa dan roh daripada Elia. Ya, jadi ini bukan Elia yang akan datang, tetapi Yohanes Pembaptis dalam satu aspek melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Elia. Ya, apa itu? Yaitu mengadakan panggilan untuk pertobatan, mengadakan reformasi. Reformasi yang dilakukan oleh Elia ketika seluruh Israel sudah menyembah Baal, murtad menyembah Baal. Ya, dan Yohanes Pembaptis bisa digambarkan sebagai Elia yang datang mengadakan reformasi di Israel waktu Yesus, dan pada saat yang sama juga dia menuju kepada Yesus. Ya, itu tugas yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, tentu saja nubuatan ini tidak hanya berlaku kepada Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang pertama, tetapi menggambarkan apa yang terjadi umat yang sisa di akhir zaman, ya, the remnant of her seed, bisa dibilang, ya, keturunan daripada perempuan itu sesudah 1260 tahun dianiaya, maka di akhir zaman akan muncul satu umat yang akan melakukan reformasi kepada dunia Kristen yang digambarkan sudah murtad, ya, di dalam pekabaran kepada 7 jemaat ada sisipan daripada Isabel di sana, menggambarkan, ya, zaman di mana Elia hidup, ya, ada Isabel yang membuat seluruh umat Tuhan murtad. Demikian juga yang terjadi di akhir zaman. Saudara-saudara, membutuhkan Elia untuk datang melawan Isabel itu. Ya, jadi inilah pelajaran yang ada di dalam Wahyu 12 menjadi background untuk intoleransi yang akan terjadi di dalam Wahyu 13. Ya, Wahyu 13 lebih detail saudara akan pelajari berikutnya. Tapi inilah latar belakang. Jadi dengan melihat intoleransi yang terjadi di masa lalu, di zaman Yesus, di zaman Kejadian, di zaman juga Keluaran, dan zaman Elia, Tuhan menggunakan latar belakang ini untuk menggambarkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang di akhir zaman secara khusus, bahwa di dalam Wahyu 13 akan ada satu agen setan, ya, antikristus, ya, binatang pertama dan binatang kedua yang akan mendirikan satu sistem perbaktian penyembahan di mana siapa yang tidak ikut untuk berbakti menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Ya, demikian presentasi yang saya bisa bawakan pada malam ini. Saya menyadari banyak sekali mungkin hal-hal yang saudara kurang mengerti oleh karena ini materinya sebenarnya banyak, cuma berusaha untuk diperingkas saudara-saudara, dan tentunya ada yang kurang jelas, itu sebabnya kita punya sesi tanya jawab. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanya supaya membuat ini jadi lebih jelas. Ya, kepada moderator saya kembalikan kalau ada yang mau bertanya. Atau Oke. sudah ada pertanyaan? Sudah ada. Oke. Ya, silakan disampaikan. Oke. Baiklah. Ini sejauh ini sudah ada 5 pertanyaan. Oke. Jadi kalau teman-teman mau bertanya lagi, dipersilakan. Saya akan membacakan pertanyaan pertama. Baiklah. Pertanyaannya adalah, apakah nubuatan Wahyu 12 ayat 6 dan 14 juga merupakan simbol untuk jemaat Tuhan sebelum reformasi Martin Luther di tahun 1517. Misalnya kelompok Waldensia dan Albigensia yang bersembunyi untuk menghindari persekusi. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Saya setuju kalau mau dikatakan bahwa Martin Luther termasuk gereja atau jemaat yang bersembunyi karena penganiayaan. Ya, dia mengalami penganiayaan, dia mau dibunuh, ya, oleh karena stand-nya.
bahwa Alkitab harus menjadi dasar iman daripada umat-umat Tuhan, bukan tradisi gereja, ya. Dan dia mengalami persekusi tentunya. Kita, ya. Baiklah, berarti sesuai ya dengan karakteristik yang tadi. Ya. Oke. Nah, ini dua pertanyaan mungkin tiga pertanyaan selanjutnya ini cukup unik. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah malaikat yang mengikuti setan tahu bahwa mereka akan binasa akhirnya? Apakah mereka menyalahkan Lucifer? Ya, saya tanggapin saja secara ringkas ya. Orang yang disesatkan ya sebenarnya tahu bahwa mereka disesatkan pada awalnya. Tapi dengan pembenaran-pembenaran pada akhirnya mereka tidak lagi bisa melihat itu. Ya, kalau soal mereka mempersalahkan Lucifer, Lucifer tidak pernah memaksa mereka, ya kan? Ya, dan bisa dibilang sebenarnya mereka sudah tahu ketika mereka bertentangan langsung dengan Tuhan, iya kan? Ketika mereka bergabung dengan Lucifer dalam pemberontakannya di surga, ya mereka sudah bertentangan langsung dengan Tuhan, ya, iya kan? Ada satu ayat yang mendukung apa yang saya sebutkan ya. Ketika seseorang menyesatkan, ya dia semakin kalau dia benarkan diri terus dia akan semakin jahat. Dan ya di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ini konteksnya sebenarnya juga berbicara mengenai antikristus ya, yang akan muncul di akhir zaman. Namun saya disebutkan di ayat yang ke-10 ya, atau mulai ayat 9 lah. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ya, poin yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa kalau kita tidak menerima dan mengasihi kebenaran, maka kita ini akan kena rupa-rupa tipu daya jahat. Ya. Kemudian kita perhatikan ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ya, ini dia. Jadi ini sekali lagi gaya bahasa ya, saudara. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan menyesatkan manusia ya, atau menyesatkan orang. Ini hanya gaya bahasa, yaitu sesuatu yang Tuhan tidak cegah digambarkan sebagai Tuhan yang lakukan. Itu di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sama, ya, sering berulang-ulang. Contohnya Tuhan mengeraskan hati Firaun. Saya mau tanya, apakah Tuhan yang mengeraskan hati Firaun atau Firaun sendiri yang mengeraskan hatinya? Firaun kan? Firaun. Tuhan tidak pernah mengambil hak asasi manusia, yaitu hak memilih. Ya, ya kan? Tuhan tidak pernah ambil. Selalu kita yang buat keputusan. Kita yang harus buat keputusan. Ya, bukan Tuhan yang bikin. Tuhan mempengaruhi kita, ya betul. Malaikat-malaikat diperintahkan untuk membujuk kita untuk memilih yang benar. Ya, tapi Tuhan tidak pernah yang buat keputusan buat kita. Ya, jadi Firaun tidak ya dibikin jadi kayak robot oleh Tuhan untuk dia bikin keras hatinya, tidak ya. Tetapi sesuatu yang Tuhan tidak cegah disebutkan sebagai Tuhan yang lakukan, ya. Oke. Baik, jawaban yang luar biasa sekali terhadap pertanyaannya. Ini setelah ini ada pertanyaan, ini juga unik juga ini. Pertanyaannya demikian, Pendeta. Ya. Apakah ketika naga atau Lucifer dikalahkan,
kekuatan Lucifer yang adalah malaikat tertinggi yang satu tingkat di bawah Yesus menjadi lemah. Mungkin di sini dikatakan, apakah artinya malaikat lain seperti Gabriel menjadi lebih kuat dibandingkan Lucifer? Oh, oke. Tuhan sampai sekarang belum mengambil kekuatan yang dia berikan kepada iblis atau Lucifer, ya. Sama dengan kita, saudara-saudara. Walaupun kita jatuh ke dalam dosa, tidak serta-merta talenta kita diambil oleh Tuhan. Iya kan? Ya. Walaupun kita lagi berbuat dosa nih, ya, tidak serta-merta talenta, kekuatan kita yang Tuhan berikan itu tiba-tiba diambil karena saya berdosa. Tidak kan? Jadi Tuhan tidak mengambil kekuatan daripada Lucifer yang dia sudah ciptakan dari awal sampai hari ini. Tuhan tidak ambil, ya. Jadi sama sekali tidak Lucifer tidak lebih lemah, ya, ketika dia dikalahkan, tidak lebih lemah, ya. Bukti yang ada, Lucifer itu sudah berkali-kali dikalahkan, kan? Bukan cuma waktu disalib dia dikalahkan, ya. Sebenarnya sudah berkali-kali dia kalah, ya kan? Dikeluarkan dari surga pertama kali, ya kan? Kemudian banyak dia dikalahkan banyak dalam cerita Alkitab. Nah, di dalam Daniel, kalau kita ingat, ya, Daniel 10 ayat 13 dan Daniel 10 ayat 20, di situ dikatakan bahwa Gabriel tidak mampu melawan Lucifer atau Prince of Persia. Ya, nah kita mengerti bahwa Prince of Persia itu adalah raja-raja orang Persia. Bahasa Indonesia menerjemahkan seperti itu, raja-raja negeri Persia. Tetapi raja-raja manusia ini tentu tidak bisa melawan Gabriel. Nah, jadi raja-raja manusia tidak bisa cuma diterjemahkan sebagai manusia, tapi kuasa di belakang raja-raja negeri Persia ini, sehingga Gabriel tidak bisa melakukan tugas yang Tuhan berikan. Harus datang Mikael. Waktu Mikael datang baru match istilahnya. Baru Prince of Persia-nya bisa dikalahkan dan Gabriel akhirnya bisa datang kepada Daniel. Iya kan? Jadi kita tahu di situ bahwa kekuatan daripada setan tidak berkurang. Bahkan Gabriel yang menggantikan dia di surga pun itu masih no match. Ya, itu membuktikan bahwa Tuhan, ya, tidak ambil dia punya kekuatan, ya, sampai Tuhan akan binasakan dia di akhir 1000 tahun, ya, bisa dikatakan begitu. Baiklah, kita sudah mengerti ya bahwa memang cuma Tuhan berarti yang bisa mengalahkan Lucifer. Bahkan Gabriel pun tidak bisa dari yang tadi latar belakang tadi. Baiklah, pertanyaan selanjutnya ini. Apakah betul Wahyu 12 ayat 17 dan 18 menubuatkan tentang gereja Advent? Maksudnya karakteristik tadi hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Mungkin pertanyaannya, kenapa kita bisa yakin gitu? Apakah itu gereja Advent atau denominasi lain mungkin seperti itu? Oke. Ya, mungkin ini pembahasan yang saya nggak sempat bawakan, ya, saudara-saudara. Tapi kita lihat tadi jelas di dalam Wahyu 12 ayat 17, ada dua karakteristik daripada the remnant of her seed, yaitu umat yang sisa, bahasa Indonesianya. Lebih tepat sebenarnya adalah ya the remnant, ya, remnant, ya, umat yang sisa. Kalau bahasa Indonesia terjemahnya umat yang lain, ya, keturunannya yang lain. Digambarkan dengan jelas bahwa ada dua ciri khasnya, yaitu menuruti hukum-hukum Allah, ya, menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Secara singkat sih, tadi saya sebutkan bahwa menuruti kesaksian Yesus itu artinya bahwa gereja harus memiliki karunia nubuatan, ya, karunia untuk bernubuat.
Ya. Nah, ini sesuai dengan Wahyu 10 ayat 11 kan, engkau harus bernubuat lagi. Ingat, ya. Jadi memang umat Tuhan di akhir zaman adalah yang memiliki karunia untuk bernubuat. Itu jelas Alkitab yang sampaikan. Dan kalau kita kutip dan 6 tadi, bahwa Tuhan akan mengutus Elia. Bukan Nabi Elia secara fisik akan datang di akhir zaman, tetapi apa yang dilakukan oleh Elia, ya, yaitu melakukan reformasi di Israel, ya, dan musuhnya adalah siapa? Isabel. Dan Isabel ini digambarkan adalah ibu dari segala pelacur, bisa dibilang, ya, di dalam Alkitab. Dan kita dapati ibu dari segala pelacur ini adalah nama lain di dalam Wahyu 17 diberikan kepada Babylon. Ya, jadi kita melihat bahwa ini menggambarkan sistem keagamaan palsu yang ada di akhir zaman, ya, yang dipengaruhi oleh kemurtatan. Nah, kalau kita gali lebih dalam, ya, saudara-saudara, maka kita akan mendapati bahwa agama Baal itu adalah satu agama penyembahan kepada dewa matahari sebenarnya, ya, kepada dewa matahari, ya. Sekarang dengan Isabel masuk, digambarkan kepada 7 jemaat, ya, istilahnya di kemudian khususnya di Tiatira, ya, jemaat yang keempat, dan manifestasinya terus kepada jemaat yang kelima, dan tentunya benih-benih ya, penyesatan ini akan terus sampai kepada jemaat yang terakhir, jemaat Laodikia. Inilah penyesatan-penyesatan yang membuat kenapa jemaat Laodikia digambarkan suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, ya, karena penyesatan yang dilakukan oleh Isabel. Maka umat Tuhan yang benar di akhir zaman adalah, karena kalau kita lihat di zaman Ahab, ya, yang mana yang umat Tuhan? Umat Tuhan adalah Elia yang tidak tunduk kepada Baal. Yang lain, orang Israel ini sudah murtad, bisa dibilang. Tapi ketika Elia datang, terjadi kebangunan rohani, dan ketika api turun membakar persembahan daripada Elia, maka seluruh orang Israel sekarang berbakti lagi kepada Tuhan yang benar. Ya, itu yang digambarkan dalam cerita Elia. Maka hal yang sama akan terjadi di akhir zaman, ya, bahwa 3,5 tahun kita bisa bilang tidak turun hujan, 3,5 tahun gereja ada di dalam pelarian selama 1260 tahun, dan di akhir daripada 1260 tahun, maka pergerakan yang merupakan kebangunan rohani di akhir zaman untuk mempersiapkan satu umat bagi kedatangan Yesus, ya. Di dalam Lukas 1 ayat 17 disebutkan dengan jelas, ya, bahwa Yohanes Pembaptis itu untuk mempersiapkan satu umat yang layak bagi kedatangan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu juga dilakukan oleh orang Kristen yang akan melakukan reformasi di akhir zaman untuk mempersiapkan satu umat yang layak bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Iya, ya, minta maaf, ya, karena memang saya nggak punya waktu untuk explore lebih jauh untuk memberikan ayat-ayat untuk membuktikan, ya. Tapi saudara-saudara, ya, kalau kita lihat dunia ini, ya, maka kita harus bersyukur sebagai orang-orang yang memahami nubuatan Daniel dan nubuatan Wahyu. Kalau tidak, kita akan terhanyut dengan keadaan yang di atas dunia ini, dan tanpa sadar pun kita akan terbabit atau tersesat dengan semua ajaran-ajaran palsu yang ada di atas dunia, khususnya di akhir zaman ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ini tentang intoleransi, ya. Pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya detail mengapa nubuatan dalam Wahyu 12
bisa menjadi latar belakang intoleransi beragama yang akan dijelaskan di Wahyu 13. Rasanya mustahil seluruh dunia bisa memusuhi satu agama tertentu, atau filosofi apa mungkin yang di Wahyu 12 ini yang bisa mendukung intoleransi beragama nanti. Seperti itu Pak Pendeta. Ya, mungkin ini harus dijawab oleh pemakala untuk Wahyu 13 ya. Cuma saya mau sampaikan sesuatu. Mari kita baca Yohanes 13 ayat 19. Boleh dibaca Yohanes 13 ayat 19. Saya mengerti dan saya tidak offended dengan pertanyaan seperti ini ya. Karena banyak orang-orang muda ya kita sekarang ini nggak memahami nubuatan ya dan tidak punya iman terhadap nubuatan. Silakan dibaca Samuel. Yohanes 13 ayat 19. Ya. Baiklah. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Oke, ini kata-kata Tuhan Yesus ya menjelang kematiannya. Dan Yesus bilang, saya katakan sekarang ya dengan maksud apa? Apa maksudnya dia bilang dia kasih tahu sekarang? Hanya satu tujuannya, supaya kamu percaya bahwa akulah dia kalau itu terjadi. Ya dengan kata lain ya, Tuhan memberikan nubuatan hanya dengan satu maksud, supaya saya dan saudara percaya. Ya, dan Tuhan kasih tahu itu sebelum itu terjadi. Dengan satu maksud, supaya kita percaya. Ya, itu saudara-saudara. Kalau ada banyak ketidakpercayaan di dalam gereja sekarang ini, saya sebagai pendeta yang harus disalahkan. Ya, critical thinking yang ada saudara-saudara, ya, itu positif. Tetapi saudara jangan pernah ragukan firman Tuhan. Sains bisa salah dan sains kebanyakan masih ketinggalan jauh daripada firman Tuhan. Ya kan? Sains yang benar akan menuntun manusia ke dalam takut akan Tuhan. Itu yang Alkitab bilang. Ya, tapi kalau manusia ya mengandalkan hikmatnya sendiri, maka dia nggak akan kemana-mana. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan mati. Digenapi atau tidak? Digenapi. Dan dikatakan dia akan mati bukan hanya beberapa hari sebelum itu terjadi, tetapi sudah dari zaman Kejadian. Jadi 4.000 tahun sebelumnya. Ya kan? Ketika dia bilang ia akan meremukkan kepalamu, menyatakan bahwa benih daripada perempuan yaitu Tuhan Yesus sendiri ya akan membunuh setan ya, bisa dibilang ketika dia mati di kayu salib. Dia itu yang saya bisa sampaikan ya. Saya nggak punya banyak waktu untuk membuktikan dari nubuatan-nubuatan saya, tapi saya mau bilang ya, orang-orang muda punya banyak waktu dan sekarang akses sebenarnya mudah untuk melakukan riset. Silakan ya, kritisi Alkitab ya, kritisi nubuatan-nubuatan Alkitab. Tetapi sampai saat ini satu-satunya yang bisa kita percaya adalah Alkitab. Nubuatan Alkitab tidak pernah salah ya, selalu digenapi sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Ya, itu yang saya bisa katakan ya, bahwa kalau Alkitab sampai sekarang masih menjadi buku yang terbanyak dicetak di atas dunia ini, saudara-saudara, itu membuktikan bahwa firman Tuhan ini secara fakta mengubah hidup orang. Ya, buku yang paling mengubah hidup orang. Artinya bahwa ini bukan buku biasa, tapi ini adalah firman Allah. Firman Allah tidak pernah salah. Ya, kalau apa yang ada di dalam Alkitab ini hanya sekedar dongeng belaka, ya sudah lama dia tidak menjadi bestseller, sudah lama dia tidak dibaca oleh orang selain sebagai pengantar tidur belaka. Tetapi Alkitab
mengubah hidup orang, menuntun hidup orang, ya, dan menyatakan kepada kita apa yang akan terjadi supaya kita tidak kehilangan pegangan di atas dunia ini dan kita tidak pernah kehilangan iman kepada Tuhan. Ya. Baiklah. Terima kasih Pak Pendeta yang sudah memberikan semangat ya bahwa kita harus tetap percaya. Beberapa pertanyaan selanjutnya ini praktikal Pak Pendeta. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menempatkan diri saat kita memiliki teman di luar denominasi kita dan mengajak kita untuk datang dan ibadah di gerejanya. Kadang sikap toleransi seperti ini terkadang akan membuat kita goyah jika kita tidak siap dan sedia. Saya merasa bahwa yang bertanya sudah menjawab pertanyaannya. Jadi kalau ada pertanyaan berikut silakan, karena dia sudah katakan ya ini membuat kita goyah, berarti dia udah tahu jawabannya. Saya nggak perlu tambahkan lagi. Ya, ya. Baiklah, semoga yang bertanya sudah tahu jawabannya dari keterangannya tadi. Baiklah. Ya. Pertanyaan selanjutnya, sebentar. Oh ini, apakah ada cara Lucifer membuat umat Tuhan untuk tidak mempercayai nubuatan dan menolak kesaksian Yesus dan tidak menuruti hukum Allah? Contohnya apa? Dan bagaimana cara kita menyadari dan menyadarkan bahwa itu adalah cara setan? Bagus nih pertanyaan. Saya suka ya karena memang dari tadi saya membahas, jadi memang kurang menyentuh aplikasi ya. Saya sadar bahwa memang hampir nggak ada aplikasi, tapi terima kasih untuk pertanyaan aplikasinya. Dari mana kita tahu bahwa setan berusaha untuk membuat kita melawan perintah Tuhan atau menolak roh nubuat, ya, kesaksian Yesus? Dari mana kita tahu bahwa kita sudah melakukan itu? Mudah, saudara-saudara. Ya, baru beberapa hari yang lalu Paus Fransiskus mengeluarkan pernyataan bahwa pernikahan sejenis sebaiknya dilegalkan sajalah, ya kan? Banyak orang berpikir bahwa dia ini liberal, ya, dan banyak yang juga yang against. Tapi sebenarnya kalau kita baca baik-baik ya keterangan-keterangan yang ada, bahwa sebenarnya dia menghindari pernikahan sejenis. Dia menentang, ya, bahkan dia sebelum jadi paus dia menentang pernikahan sejenis. Apa dia berubah? Dia nggak berubah. Ya, yang saya lihat dia mau menekankan bahwa kata pernikahan itu sakral. Tidak ada yang namanya pernikahan sejenis. Pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan. Ya, tapi di satu sisi dia berusaha untuk menerima kaum sejenis. Nah, saya mau bertanya saudara-saudara, ya, apakah Alkitab setuju dengan pernikahan sejenis? Tidak. Tidak. Iya kan? Jadi kita bisa lihat sebenarnya apapun yang bertentangan dengan Alkitab itu black and white. Nggak ada di abu-abu sebenarnya. Nggak ada di abu-abu. Theologian berusaha bikin dia abu-abu. Tapi Alkitab itu black and white sebenarnya. Ya. Ada yang berusaha mengaburkan. Ya. 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 Saya mengerti bahwa motif mereka baik, mereka mau agar kaum marginal inilah bisa dibilang untuk diterima, sikap toleransi yang sangat baik. Ya. Sangat bagus, motivasinya baik. Tapi hati-hati, jangan sampai kita berkenan di manusia, tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Betul atau tidak? Ya, saya nggak asal ngomong. Rasul Paulus bilang di dalam Galatia 1 ayat 10, adakah aku coba mencari perkenan manusia? Kalau aku melakukan itu, aku bukan hamba Kristus. Rasul Paulus dengan tegas bilang seperti itu. Ya, jadi ya
kita harus betul-betul berpegang di dalam firman Tuhan saja. Ya, apapun yang dibilang firman Tuhan, kalau kita ikut, maka kita aman. Tapi sekali kita membenarkan diri kita, ya, dan melanggar apa yang disampaikan oleh Alkitab, kita dalam bahaya besar. Ya. Baiklah. Terima kasih Pak Pendeta. Ini ada pertanyaan terakhir, masih pertanyaan aplikatif juga, tapi ini mungkin lebih kepada penginjilan ya. Pertanyaannya adalah, di lingkungan toleransi atau intoleransi yang nanti akan datang, bagaimana cara yang harus dilakukan untuk membuat teman-teman kita dari denominasi luar menyukai Alkitab, sedangkan dia mengatakan dia ingin dekat kepada Tuhan. Lalu bagaimana cara mengawali untuk mengajak lebih mengenal akan Tuhan yang benar dan segala kasih dan kebenarannya? Silakan Pak Pendeta. Bagaimana membuat masyarakat sekuler lah, bisa dibilang ya, menyukai Alkitab? Daging dan roh itu nggak bisa ketemu kan? Ya, daging dan roh nggak bisa ketemu. Itu berlawanan di dalam diri kita. Ya, kedagingan kita mau semua yang duniawi, yang berdosa, tapi dengan adanya Roh Kudus dalam diri kita, maka keinginan-keinginan yang baik itu ada di dalam diri kita. Nah, ini akan terus-menerus terjadi pergumulan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Di dalam Yohanes 12, ya, ayat 32, Yesus memberikan petunjuk bagaimana supaya orang bisa datang lebih dekat kepada Yesus. Ini dari mulut Tuhan Yesus langsung. Jadi bukan pendapat saya, tapi Tuhan Yesus sendiri yang berkata, dan kalau aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Perhatikan kata-kata yang Yesus bilang. Dia nggak bilang 90% orang. Dia nggak bilang 99%. Ya. Dia bilang semua orang. Ya. Apa syaratnya? Tinggikan Yesus. Nah, di dalam ayat 13, untung kita punya ayat 13 karena ayat 13 memberitahukan apa artinya meninggikan Yesus. Di dalam ayat 13 dikasih tahu bahwa meninggikan Yesus itu berarti Yesus mati di kayu salib. Iya kan? Ya. Jadi tinggikanlah Tuhan kita yang mati di kayu salib bagi saya dan saudara. Ya, tinggikan itu. Bagaimana caranya? Ya, kita pikirkan, pertama kita imajinasikan, bayangkan Yesus yang dipaku tangannya, ya, tergantung di salib, darah segar keluar dari sekujur tangan, kaki, dan dari rusuknya, dari kepalanya keluar darah. Dia sangat menderita, tapi dia mati dengan penderitaan, penghinaan tertinggi yang bisa diberikan, ya, penderitaan fisik, mental, sosial, rohani, ya, itu yang paling membuat Tuhan tidak dapat bertahan lagi ketika dia merasa Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, maka akhirnya dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ya, dia mati di kayu salib buat saya dan saudara. Ya, tinggikan Yesus, dan kalau kita lakukan itu, Yesus memberikan jaminan kita akan menarik semua orang datang kepadanya. Ya, orang dunia sekalipun, ya, haus untuk mendapatkan kasih. Iya kan? Jadi, ya, Yesus mati karena dia mengasihi kita. Baiklah. Pertanyaan kita sudah habis. Sebelum saya akan memberikan informasi penutup, saya berikan kesempatan sekali lagi kepada pendeta untuk memberikan last statement selama penutup kita, terutama kepada mahasiswa yang ada di sini. Dipersilahkan Pak Pendeta. Saudara-saudara, koneksi pelajaran minggu lalu dengan sekarang. Kita sudah melihat bahwa 90% ya pola pikir atau world view yang ada di atas dunia ini dalam segala aspek kehidupan, ya, pendidikan, politik, sosial, budaya,
semua sangat dipengaruhi dengan revolusi Prancis, ya, dengan revolusi Prancis, critical thinking, ya, Renaissance, zaman Enlightenment, semua ya bisa dikatakan digambarkan sebagai binatang yang keluar dari jurang maut, ya, penyesatan yang setan lakukan terakhir kali di akhir zaman, peperangan rohani. Setan sedang marah dengan saya dan saudara. Ya, kenapa? Karena kita ini adalah keturunan daripada Yesus. Kita adalah benih yang sisa di akhir zaman. Ya, setan akan menyerang saya dan saudara. Ya, yang saya mau sampaikan adalah bahwa jangan pernah kehilangan kepercayaan. Jangan pernah kehilangan iman kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Hikmat manusia ya tidak bisa melawan hikmatnya Tuhan. Ya, saudara-saudara, setan juga berusaha untuk kita tidak membaca Alkitab dan berdoa. Mengapa? Karena itulah jalan yang paling ampuh untuk membuat kita berada dalam perangkap setan dan berbahaya. Kenapa? Karena ketika kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, ya, melalui berdoa, melalui membaca firman-Nya, kita tidak akan punya iman. Ya, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kita harus selalu meluangkan waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru, ya, saudara-saudara. Baca renungan 2 menit dan rasa itu cukup untuk menopang iman kita di zaman akhir di mana semua penyesatan setan yang subtle, ya, yang paling tidak kelihatan di launch kepada kita sekarang ini. Baiklah. Terima kasih kepada Pendeta Roy Pitoy yang sudah membawakan firman Tuhan selama 2 pekan ini ya, yang kepada kita semua. Dan sebelum kita menutup malam hari ini dengan doa, saya akan memberikan informasi untuk pertemuan kita minggu depan. Ya, tidak terasa kita sudah 4 pertemuan lagi dari total pertemuan pelajaran kita untuk seminar Daniel dan Wahyu. Pertemuan minggu depan itu seharusnya kita membahas Wahyu 13, seperti yang tadi Pendeta Roy Pitoy katakan ya, dengan judul Perjuangan Panjang Umur untuk Kebebasan Beragama. Nah, tetapi karena minggu depan dari Gereja Timoho di wilayah Yogyakarta akan mengikuti KKR, maka dari itu pertemuan minggu depan kita gantikan dengan pertemuan KKR. Jadi kepada saudara-saudara sekalian, teman-teman semua, jangan lupa untuk menghadiri KKR online yang akan diadakan mulai dari hari Rabu sampai hari Sabat, tanggal 28 Oktober hingga 31 Oktober. Untuk pertemuan Wahyu 13, kita akan sambung di awal November nanti. Jadi kita skip 1 minggu untuk seri pendalaman kita seminar Daniel dan Wahyu oleh keluarga mahasiswa Advent Yogyakarta. Baiklah, saya mewakili Kamai sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Roy Pitoy yang sudah membawakan materi kita dari 2 pekan ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti. Dan untuk doa tutup, saya mengundang Lave untuk pimpin kita dalam doa. Apakah Lavenia bisa berdoa? Iya, Kak. Oke. Ya, mari kita berdoa. Bapak yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pimpinanmu sepanjang pelajaran di sahabatmu ini, ya Tuhan. Kiranya Bapak pelajaran pada malam ini yang telah kami pelajari boleh menjadi satu pengetahuan bagi kami, Tuhan, sehingga kami boleh lebih dekat lagi kepadamu, ya Bapak. Bersama-sama dengan kami sepanjang hari Sabat ini, ya Tuhan, kiranya hati dan pikiran kami boleh tertuju padamu saja. Pimpin sepanjang malam peristirahatan kami juga, ya Bapak, hingga boleh bangun dengan besok pagi dengan tubuh yang tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Amin. Baiklah, kepada teman-teman bisa dinyalakan videonya. Kita akan dokumentasi sebentar sebelum kita akan meninggalkan room. Dipersilakan dinyalakan videonya, teman-teman semua. Saya akan nunggu beberapa detik. Baiklah, kita akan sama-sama berfoto ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih terutama kepada Pendeta Roy Pito yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga diberkati Tuhan selalu dalam pelayanan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah join. Selamat Sabat, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Sabat.